Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Herudin. Dan pada kesempatan ini seperti yang saya sampaikan di kemarin hari, kalau saya akan coba membahas lagi tutorial tentang 3 hal yang penting untuk pemain iklan pemula. Dan ini sering ditanyakan terus berulang gitu ya. 3 hal itu apa sih? Nanti saya akan coba buat dalam 3 video. Dan video yang pertama ini adalah tentang bagaimana sih cara melihat placement terbaik Facebook Ads yang dia itu menunjukkan result atau menunjukkan hasil. Nah, kadang kan teman-teman melakukan placement secara auto gitu ya, atau mungkin manual. Tapi hal ini ketika teman-teman mulai beriklan, nih saran saya adalah teman-teman gunakan placement yang auto placement. Maksudnya tuh otomatis di placement dari Facebooknya sendiri gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena nanti penjelasan tutorial kali ini tuh sangat bermanfaat berhubungan dengan retargeting setelah auto placement tadi. Nah, simak sampai selesai dan jangan lupa buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe karena di sini lengkap banget. Di channel saya itu semua gratis dan free konsultasi. Bisa DM Instagram saya @nurdinhoerudin gitu ya. Nanti bisa saya sematin di kolom deskripsi dan komentar. Oke, jadi teman-teman semuanya, seperti tema kita kali ini adalah bagaimana cara melihat placement terbaik yang dia memberikan hasil dari iklan yang kita pasang. So, ini dia. Jadi pertama kita akan coba buka dulu Facebooknya. Oh iya, lupa. Jadi seperti informasi saya, jadi akun iklan saya, akun BM saya gitu ya, itu dinonaktifkan permanen oleh Facebook. Dan ini kabar buruknya yang membuat saya pun down. Itu akun udah hampir 7 tahun gitu, semua asetnya lenyap gitu ya. Jadi semua data pixel-pixel saya hilang. Jadi sekarang saya pun mulai dari nol gitu ya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami disable, yang masih bisa diselamatin, silahkan selamatin gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi ini saya akan coba buka yang akun saya yang kena disable ini. Jadi teman-teman, saya akan coba memaparkan langkahnya. Intinya prinsipnya sama gitu ya. Pertama, teman-teman masuk ke Ads Manager ya. Nah, di Ads Manager ini tentu teman-teman membuat campaign. Jadi artinya tips pertama itu lakukan campaign dengan placement auto gitu, otomatis. Nah, baru setelah misalkan 3 hari teman-teman mengalami ada result, maka teman-teman bisa langsung gunakan placement manual sesuai data dari iklan pertama. Nah, jadi di sini di Ads Manager ini teman-teman kita lihat ya. Nah, ini di bagian hasil. Jadi karena kita fokus dengan result, nah jadi kita fokus di kolom metrik hasil atau result gitu ya. Nah, di sini kita akan coba pakai yang hasilnya biayanya yang ini ya. Nah, biayanya yang murah nih, prospek nih. Oke, nah teman-teman, jadi gini, langkahnya adalah bagaimana kita tahu sih placement mana sih aja sih yang memberikan hasil. Pertama begini. Pertama masuk ke menu ini gitu ya. Nah, jadi di sini itu ada menu laporan gitu ya, menu laporan. Kemudian di sini ada menu perincian kalau pakai bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada menu kolom metrik, custom metrik yang kita gunakan. Nah, teman-teman pilih perincian. Kemudian di sini teman-teman pilih berdasarkan pengiriman. Berdasarkan pengiriman. Jadi teman-teman sebetulnya bisa melihat usianya berapa yang menghasilkan result. Semuanya tuh ada di menu perincian ini. Nah, ini pertanyaan yang sering diulang oleh teman-teman pemula khususnya, itu gimana sih biar ketika retargeting itu sesuai dengan placement yang tepat. Jadi di sini teman-teman bisa melihat berdasarkan usia berapa aja sih yang bisa menghasilkan. Misal teman ketika melakukan placement usianya dari anggaplah 18 sampai 60.
Nah, maka ketika retargeting teman-teman lihat ini aja, data ini usia kira-kira di usia berapa sih ternyata audien atau customer saya melakukan pembelian. Nah, itu bisa di situ. Kemudian jenis kelamin, di sini lah teman-teman bisa lihat. Nah, tapi kalau placement kita akan coba ke sini. Nah, penempatan atau mungkin bahasa Inggrisnya placement ya kalau pakai bahasa Inggris. Nah, nanti si Facebook akan menunjukkan apa namanya? Data-data berdasarkan placement. Nah, di sini gitu ya. Nah, tadi kita akan coba yang dia, nah ini yang prospek ini. Ada 139 datanya prospek penjualan. Nah, kita lihat ternyata ada 85 result hasil itu melalui Facebook Beranda. Nah, gitu. Kemudian di sini ada Instagram jelajahi gitu ya, ada Instagram Beranda. Kemudian ada Instagram Stories dan Facebook Beranda. Kabar Beranda. Nah, artinya ketika teman-teman menemukan ini, teman-teman fokus dengan placementnya, fokus dengan yang memberikan hasil. Gitu. Nah, jadi teman-teman ketika nanti membuat iklan retargeting, itu placementnya gunakan saja yang sudah ada sebelumnya. Misalkan, oh saya yang ternyata yang ada itu cuma ada di 3 placement, maka gunakan 3 placement itu. Jadi jangan lakukan otomatis placement lagi gitu, ataupun manual tapi yang sebenarnya teman-teman itu tidak ada hasil dipakai lagi gitu. Jadi dengan adanya cara teman-teman melihat ini gitu ya, teman-teman akan bisa menentukan placement mana saja yang memberikan hasil atau memberikan result. Nah gitu. Jadi ini poin pertama yang pertanyaan yang sering dilakukan, gimana sih cara melakukan placement atau penempatan yang tepat yang bisa memberikan hasil. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan ada 2 lagi nantikan di video selanjutnya. Jadi yang 2 itu pertama bagaimana cara untuk melakukan ads konten ya. Jadi konten yang dia itu yang winning dan digunakan di semua campaign. Jadi kemudian yang selanjutnya terkait bagaimana peninjauan akun, karena kadang ada yang lupa untuk ditinjau. Setelah ditinjau masukin KTP, mereka menunggu untuk diaktifasi, padahal kadang setelah diaktifasi ada langkah selanjutnya. Oke, jangan lupa jika bermanfaat video ini silahkan klik like, dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila ingin konsultasi silahkan DM Instagram saya di @nurdinhoirudin double R ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.